Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita memenuhi panggilannya untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah di siang hari ini. Sebagai wujud dari rasa syukur tersebut, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan segala perintahnya semaksimal mungkin yang kita bisa, dan menjauhi larangan-larangannya semaksimal mungkin yang kita bisa. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Setiap kali khotib naik mimbar, selalu kita diingatkan untuk bersyukur atas segala nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat hidayah dan lain sebagainya. Karena banyak juga mungkin di antara kita yang seringkali lalai terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Kita semua tahu bahwa tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang sia-sia. Bahkan hal terkecil yang tidak tampak oleh mata, mikrobiologi misalkan, atau atom, memiliki fungsi yang mungkin manusia baru dapat menyadari apa fungsinya setelah ribuan tahun lamanya. Dan sampai saat ini mungkin masih ada yang belum kita ketahui fungsi-fungsi dari ciptaan Allah, yang terlihat maupun yang tidak. Gunung yang besar ternyata memiliki fungsi sebagai pasak, menahan bumi dari goncangan. Lautan, bulan, matahari, semuanya memiliki fungsinya masing-masing. Begitu juga dengan makhluk hidup, manusia, tanaman, dan hewan, semuanya memiliki manfaat. Tiada satupun yang sia-sia. Dalam hal ini, mari kita tengok ke dalam diri kita sendiri. Allah telah memberikan kita anggota tubuh, badan, mata, hidung, telinga, kaki, organ-organ tubuh bagian dalam, hingga sel-sel yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah nikmat dari Allah yang harus kita jaga. Karena barang siapa yang tidak menjaganya, niscaya dia bisa masuk ke dalam neraka karenanya. Kok bisa? Dalam hadis disebutkan bahwa
ada dua hal yang menyebabkan manusia itu masuk ke dalam neraka. Di antaranya adalah lisan dan kemaluan. Lisan itu apa? Mulut atau lidah kita juga. Kemaluan sudah jelas, itu adalah bagian dari tubuh kita. Ini sudah jelas-jelas diingatkan oleh Rasulullah bahwa dua hal ini adalah yang paling banyak membawa manusia ke dalam neraka. Lah kok kita semua malah sepele sepertinya. Kita dengan mudah mungkin berbicara tanpa memikirkan perasaan orang lain. Kita mungkin di masa kini mungkin lisan telah berganti menjadi media sosial mungkin ya. Kita juga abai atau lupa bahwa apa yang kita tulis itu merupakan kepanjangan dari lisan kita tanpa kita memahami dampak atau mudaratnya bagi orang lain. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan selamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan seseorang tergantung pada lisannya. Karena melalui lisan, melalui kata-kata kita bisa menolong orang lain. Kita bisa memotivasi orang lain. Kita bisa mengajari orang lain dan kita mendapatkan pahala karenanya. Namun kita juga bisa menyakiti orang lain. Kita juga bisa menimbulkan fitnah. Kita bisa menimbulkan kerugian bagi diri kita sendiri. Saking krusialnya hal ini, Islam bahkan memberikan dua pilihan terkait fungsi lisan, yaitu berkata baik atau diam. Seperti bunyi hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Jadi pilihannya cuma dua. Berkata itu baik, kalau rasanya tidak baik, lebih baik kita diam. Rasulullah mendahulunya dengan mengungkapkan keimanan sebelum memperingatkan tentang bagaimana sebaiknya lisan digunakan. Jadi hadis tadi itu didahului dengan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Didahului dengan kata iman. Artinya ini bukan sesuatu yang main-main. Dan kita bisa mempertanyakan kualitas keimanan seseorang jika orang tersebut tidak dapat menjaga lisannya. Jika orang tersebut tidak dapat menjaga jari jemarinya, kita bisa pertanyakan keimanannya berdasarkan hadis tersebut. Hal ini adalah pesan bahwa segala sesuatu ucapan yang dikeluarkan oleh manusia sejatinya selalu dalam pengawasan Allah. Ucapan itu mengandung pertanggungjawaban, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Barang siapa berbicara sembrono tanpa mempertimbangkan dampak buruknya, ada indikasi dia abai terhadap keyakinan bahwa Allah selalu hadir, menyaksikan, dan dia juga abai bahwa hari pembalasan pasti akan datang. Allah juga mengutus malaikat khusus untuk mengawasi setiap ucapan kita. Ma yalfiz min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada suatu kalimat pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, raqib dan atid. Ini dari Quran surat Qaf ayat 18. Jadi dalam setiap ucapan kita, yakinlah bahwa ada malaikat yang mendengarkannya dan mencatatnya. Seringkali dari lisan kita ini keluar banyak hal yang kurang baik, kata-kata yang kotor, fitnah, ghibah, yang mungkin kita seringkali merasa asyik karena ghibah ini adalah kembang obrolan yang membuat obrolan menjadi cair, menjadi asyik. Tetapi di sini kita mempertaruhkan reputasi orang lain,
kita bisa memupuk kebencian, merusak kepercayaan dan kehormatan orang lain. Apa dampak ghibah? Apa hukum ghibah? Seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Yang lebih buruk lagi dari itu adalah fitnah, yaitu sengaja menebar berita tidak benar dengan maksud merugikan pihak yang difitnah. Ujung-ujungnya nanti bisa terjadi adu domba, pertengkaran, bahkan sampai pembunuhan hanya karena lisan. Sehingga sifat-sifat seperti ini sangat dibenci oleh Islam. Fitnah masuk dalam kategori kebohongan, namun dalam level yang tinggi, level yang lebih menyakitkan. Jadi disinilah kita manusia dikaruniai akal sehat, agar kita bisa berpikir terlebih dahulu sebelum mengucapkan sesuatu. Dan kalau kita mendengar sesuatu juga kita berpikir terlebih dahulu, kita saring dulu benar atau tidaknya, kita tabayuni dulu, tidak langsung mempercayainya mentah-mentah. Jadi marilah kita pikirkan dulu apa nilai-nilai kebaikan atau apa faedah dari setiap ucapan yang kita katakan terhadap orang-orang sekitar kita, terhadap tetangga kita, terhadap orang lain, juga di media sosial. Kita pikirkan dampaknya, hukumannya di dunia dan di akhirat. Sekarang banyak itu orang menulis kemudian akhirnya ujung-ujungnya minta maaf. Atau banyak juga fitnah sekarang dalam bentuk pemotongan video, kemudian disebarkan, ternyata videonya tidak lengkap. Jadi fitnah ini telah mengalami metamorfosis, namun dampaknya sama. Jadi lisan itu tidak harus apa yang keluar dari mulut, tetapi apa yang keluar dari tangan kita yang kita ketikkan, atau dari video YouTube, dari Facebook, Instagram, apapun itu yang memiliki dampak yang sama, maka dapat dikiaskan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jadi saya akan membacakan suatu hadis dari At-Tabrani yang artinya Rasulullah bersabda bahwa sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian semua sepeninggalanku adalah orang munafik yang pintar berbicara. Jadi saat ini banyak sekali orang fasik, munafik, tapi pintar berbicara, memutarbalikkan fakta. Kita jangan termasuk di dalamnya. Kita pintar-pintar dalam menyaring informasi. Kita tidak mudah dipecah belah dan diadu domba. Jaga tangan dan mulut kita, jangan sampai kita mencoreng martabat kita sendiri dan martabat orang lain. Kemudian saya akan tutup khutbah pertama dengan surat Al-Kahf yang tadi. Saya ulangi lagi. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi ingat bahwa tidak ada satupun kata-kata kalimat yang keluar dari mulut kita, melainkan di dekat kita selalu ada pengawas, yaitu malaikat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya,
dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surat Al-Mulk ayat 1 dan 2. Satu ayat lagi sebelum saya tutup dengan doa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha innal insana lazalumun kafar. Artinya, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia sangat zalim dan banyak mengingkari nikmat. Quran Surat An-Nahl. Jadi Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Sesungguhnya kita ini dalam keadaan yang zalim dan banyak mengingkari nikmat. Marilah kita akhiri pertemuan yang mulai ini dengan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita kemampuan untuk menjadi manusia yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qariibun samii'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna lil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.